Tuhan adalah Raja. Ayat pertama, ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Ayat 5, peraturanmu sangat teguh, bait-mu layak kudus, ya Tuhan untuk sepanjang masa. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini adalah hari Kamis di mana kita memperingati bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kita harus memahami ini bahwa hidup ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa yang kita anggap seperti biasa, namun kita mau memaknainya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menyapa, kita berdiri satu sama lain, kita katakan Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Ikut enggak? Ikut enggak? Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Ikut enggak? Baik Pak. Bilang ikut enggaknya ya. Baik, kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Bagi yang online juga silakan menyapa satu sama lain Bapak Ibu. Secara pribadi bagi saya adalah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memberikan kita tempat, menyediakan tempat tinggal bagi kita umatnya yang percaya, yang mau hidup di dalamnya. Yang kedua adalah Tuhan Yesus naik ke surga memberikan kuasa kepada kita. Agar kita umat-umat yang percaya kita mau terus memberitakan Injil kebenaran. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga memberikan pengharapan dan kepastian. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang di tempat ini Bapa. Kami bersatu hati, kami berkumpul Tuhan. Karena kami percaya Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatunya untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan ini ibadah kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau memimpin kami Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan Engkau memberkati setiap petugas, setiap pelayan yang mau mengambil bagian untuk melayani Engkau Tuhan. Bahkan Bapa Engkau memberkati Bapak Gembala yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati beliau Tuhan. Biarlah segala sesuatunya firman-Mu saja Tuhan yang diucapkan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau beribadah di tempat ini Tuhan dengan tidak biasa-biasa tapi dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu yang berkata, Sampai Akhir Hidupku. Kita patut bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan telah memilih kita. Tuhan memilih kita untuk kita bisa lebih baik lagi. Memilih kita agar kita dapat disempurnakan. Tuhan memilih kita untuk mengubah kita menjadi orang yang lebih benar. Mari kita katakan, Bapa Engkau Bapa Engkau
mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masalah, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Mari kita katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Mari kita katakan dari awal. Kita katakan, Bapa, Engkau begitu mengenal kami, lebih dari apapun Tuhan. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jemaat Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Untuk itu marilah kita mau setia kepada Tuhan, ikut terus Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita katakan, kini aku percaya. Oh, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
ikuti panggilanmu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia hidupku. Amin. Mohon pada Tuhan, mata bagi diri. Jemaat Tuhan, kelahiran Yesus Kristus membawa damai sejahtera kepada kita. Kematian Yesus Kristus bahkan menebus dosa kita. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia hidup. Dan kini Yesus naik surga dengan memberikan pengharapan. Dia akan memberikan kepada kita roh penghibur. Roh Kudus yang akan menemani kita dalam dunia ini. Karena Dia adalah Raja. Untuk itu marilah kita menyanyikan lagu yang berkata, Dia Raja. Mari katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin, haleluya. Kau yang ditinggal Tuhan. Mari kita katakan dari awal, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Amin. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin. Jemaat, Malaiki 1 ayat 11 berkata, nama Tuhan adalah yang terbesar segala bangsa, firman Tuhan semesta alam, dan biarlah semesta yang akan terus memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Katakan, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupmu. Kasih-Mu tiada tara,
Engkau Tuhan Rajaku. Amin, haleluya. Dia Raja. Jemaat semua duduk kembali. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh merayakan kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ketika kami boleh bernyanyi, memuji Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh bertemu bersama-sama. Dan saat ini kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan kalau pada hari ini kita semua boleh bertemu. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Ini semua adalah kasih setia Tuhan yang membuat kita semua boleh berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Hari ini hari apa ya? Happy Sunday. Salah Pak. Agak susah ngomongnya gitu ya. Kenaikan. Kan pakainya kita kan namanya gini Inggris. Happy Ancestors. Hari jadi kenaikan. Selamat kenaikan. Bilang sebelahnya selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Ya. Tadi pas fellowship langsung gini. Kenaikan Yesus itu. Kamu mau naik bersama? Kamu dulu bro. Ya, paling gini semua selamat kenaikan Yesus sudah naik ke surga. Kamu mau? Mau sih. Tapi kamu dulu aja gitu ya. Ya. Baik, hari ini kita mau bicara kenaikan Yesus Kristus. Saya mau kasih gambarannya dulu, daripada saya ngobrol, kita nonton video. Ya, ini gambaran videonya kayak video XX1, kurang lebih 1,5 jam, 90 menit. Ya, waduh gitu ya. Kita mau lihat ini gambaran video ketika waktu Yesus terangkat ke surga. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan ia makan bersama-sama dengan mereka. Masuk di sini ya. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan ia makan bersama-sama dengan mereka.
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh adalah mereka dialog tinggal Yesus di yang situ, terakhir sebelum menantikan janji Bapa Yesus yang demikian berangkat katanya. ke surga. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Pada Bapa saat Yesus mengutus berangkat aku, ke surga itu demikian adalah juga hari sekarang ke-40. aku mengutus kamu. Jadi hari ke-40. Apa yang terjadi? Yesus bangkit. Telah kamu dengar daripadaku, Yesus sebab bersama Yohanes dengan membaptis murid-muridnya dengan selama air, 40 hari itu. tetapi Nah, tidak lama peristiwa lagi Yesus kamu akan bangkit, dibaptis kemudian dengan bersama Roh dengan Kudus. murid-muridnya, kalau di dalam buku Dan Keselamatan, sesudah berkata demikian, makna utamanya gitu. ia Secara menghembusi fisik, mereka jadi bisa dan dilihat, berkata, Terimalah Roh bisa Kudus. diraba, bisa diterawang, itu Bang. Dilihat, Kalau diraba, dan kamu dirasakan. mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Itu Yesus Dan pada jikalau saat dia bersama kamu dengan menyatakan murid-muridnya dosa orang tetap ada, 40 hari dosanya sebelum dia tetap menaikkan. Saya kadang-kadang ada. berpikir, kenapa Yesus perlu lagi Yesus mengajak murid-muridnya berjalan Tentu keluar saja kota ketika bertemu Yerusalem dengan semuanya, ke arah Betania Yesus di sebelah hanya timur, mau memberikan di bukit penguatan kepada yang disebut murid-murid. Bukit Zaitun. Kenapa? Karena murid-murid Lalu lupa. murid-murid menanyakan Siapa? kepada Yesus agar ia pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Baik, saya mulai dari murid menanyakan kepada Yesus agar ia pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Baik, itu adalah gambaran singkat tentang bagaimana proses kenaikan Yesus yang coba digambarkan ketika ada orang, dia membaca Alkitab, kemudian dia mencoba untuk menggambarkan. Itu cerita dari Lukas yang buat, kemudian itulah yang digambarkan di buku Kisah Para Rasul. Jadi pada waktu itu Yesus, konteksnya Yesus sudah, ini hari ke-40, Yesus sudah banyak bertemu, banyak memberikan kesaksian, kemudian kumpul bersama. Nah, ketika kumpul kemudian pergi. Sebelumnya Yesus kemudian bilang, kalau kamu pergi di sini kumpul, jangan dulu kemana-mana, tetap di Yerusalem. Kemudian di kota Yerusalem tetap kumpul, kemudian diajak, kemudian inilah yang terjadi. Setelah kumpul semua, setelah dikasih kayak kuliah gitu ya, terus ditambah kelas tambahan, SKS ditambah 40 hari. Kemudian ayat 6 bilang ini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini kalau saya guru ya, udah dikasih penambahan lagi 40 hari.
Ini kan pertanyaan yang kesannya dablek gitu. Saya udah cerita semua, ditanya lagi. Jadi guru, jadi kapan? Dia udah cerita banyak, bukan saya nih. Ini bicara tentang kerajaan Israel. Dia pikirnya Yesus yang nanti yang akan memulihkan secara fisik di situ. Maka sama ditanya lagi seperti ini. Padahal sudah dijelasin sama Yesus selama 3 tahun lebih. Nah, namun kemudian Yesus kembali bijak. Dia bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dia lagi mau bicara tentang kamu nggak tahu. Itu bukan urusan kamu. Itu urusannya saya. Saya yang tahu, saya yang akan lakukan bagiannya saya. Terus kamu ngapain? Saya ngapain? Lebih daripada ngurusin gitu ya, kerajaan Israel gitu ya. Lebih pada ngurusin kerajaan bagi Israel ini, bagian kamu nanti ya, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Hari ke-40 ini Roh Kudus belum turun. Kenapa Roh Kudus belum turun? Karena Yesus masih ada di situ. Secara fisik. Inilah juga kemudian, karena kemudian Yesus terangkat ke surga, jadi Yesus tidak hanya adanya di kota Yerusalem aja. Kalau dia masih berbentuk fisik, berarti dia hanya ada di kota Yerusalem. Tapi ketika dia terangkat ke surga, itu berlaku bahkan sampai kita saat ini. Jadi kalau dia bilang, kayaknya Tuhan lagi ada di Manggar doang nih, enggak. Ketika Yesus sudah terangkat ke surga, kalau Yesus belum terangkat ke surga, bener tuh. Yesus kayaknya lagi ada di Manggar gitu ya. Karena waktu itu semua bisa dilihat, dirasakan dan diraba, dipegang. Jelas di situ semuanya. Yesus pun makan ikan goreng kalau baca di situ. Ya. Roh Kudus kita sering dengar ini, tapi kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ketika dia bilang begitu, barulah yang tadi, ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dengan pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, seperti tadi video ya, digambarkannya waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini perikop dari ayat 6 sampai dengan 11 ini. Apa yang kita bisa belajar tentang kenaikan Yesus. Hari ini saya mau bicara tentang makna. Maknanya apa kenaikan Yesus. Itulah kenapa Pak hari ini kita ibadah. Kenaikan Yesus. Kenapa hari ini libur? Kenaikan Yesus. Ya. Pemerintah udah rubah, bukan kenaikan Isa Al-Masih lagi, kenaikan Yesus. Declare jelas-jelas itu semuanya. Tapi kemudian apa artinya Pak Yesus naik gitu ya? Artinya ada 3 saat ini saya mau bilang, ada banyak, tapi saat ini saya mau bilang kita bisa belajar makna kenaikan Yesus. Saya bilangnya sudah atau belum? Yesus sudah naik, kita belum. Ya, mau naik bersama Yesus? Mau. Kapan? Nah, belum gitu kan? Ya. Makna kenaikan Yesus kita harus mengerti gini, Yesus sudah naik. Kitanya belum. Sehingga kenapa? Kita harus ngerti ini. Sehingga ketika kita mengerti kenaikan Yesus Kristus, Yesusnya naik tapi sayanya belum, terus saya harus ngapain? Ini dia yang pentingnya. Ketimbang kita tiap minggu kemudian tahulah hari Kamis libur, kemudian kita merayakan kenaikan Yesus. Yesus sudah naik, kita belum. Jadi sudah tapi belum. Nah, apa yang kita bisa belajar? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan saat ini. Makna kenaikan Yesus itu pertama exaltation. Exaltation itu apa? Peninggian. Apa nanti saya akan bahas lebih dalam. Jadi Yesus ditinggikan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia duduk di atas sorga, kemudian di atas tahta. Duduk di tangan kanan Bapa dan seterusnya. Itu bicara tentang di sorga dia ditinggikan. Itu yang pertama. Terus apa hubungannya sama kita? Kita akan lihat. Jadi makna pertama Yesus ditinggikan.
Makna kedua, empowerment. Karena Yesus sudah naik, dia ditinggikan gitu ya, dia dilantik ya. Kalau sekarang nanti presiden terpilih dilantiknya bukan sekarang, nanti tanggal berapa tuh? 20 Oktober. Gitu ya, ini ditinggikan. Itu kenaikan itu. Terus saya yang ditinggal gimana? Dimampukan. Empowerment. Yang ketiga, ini bicara tentang kemudian ada namanya encouragement. Dikuatkan. Jadi makna kenaikan Yesus Kristus yang akan kita renungkan pada hari ini bicara tentang 3 hal. Ditinggikan, dimampukan, dan dikuatkan. Kita lihat yang pertama. Ditinggikan. Sama seperti apa yang dikatakan di buku Efesus. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini dia. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ditinggikan itu artinya apa? Mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Exaltation itu bicara nama Yesus ditinggikan. Konteks pada waktu itu nggak ada yang percaya tuh. Nah, ini kan cuma Yesus. Apalagi pada waktu itu beredar banyak yang viral. Yang viral itu apa? Yesus jatuh cinta sama Maria. Kemudian diam-diam kawin lari gitu. Ini benar, pikir itu cuma gitu. Ini kalau kamu baca, saya kan suka baca konspirasi teori gitu ya, teori konspirasi. Da Vinci Code, wah gitu tuh. Jadi Yesus cinta lokasi sama Maria Magdalena yang dia menangkan, keturunannya ini keturunan super. Jadi Da Vinci, Newton, Einstein itu semua keturunannya sampai sekarang. Itu katanya. Jadi kalau ada yang itu benar itu, ya bilang ini semua ntar kalau cari payah, tapi nggak usah capek-capek cari. Ya memang begitu. Itu dari dulu sudah ada tuh, itu keturunan super. Terus kemudian ada bukunya tuh. Jadi kalau suka buku-buku Da Vinci Code, waduh, kamu akan bilang wah gini. Nah, saya kasih tahu gini biar kalau kamu baca itu nggak terguncang. Oh, udah dikasih tahu, ini kan cuma dongeng doang. Tapi ada yang gitu. Ini yang ditinggikan untuk memastikan bahwa dia ini Tuhan. Dia bilang, Yesus mana bangkit itu? Dicuri. Gitu dia. Mayatnya dicuri. Padahal yang jaga mereka itu perwira-perwira hebat. Kok bisa dicuri? Ya udah kita buat aja hoax. Dicuri daripada makhluk. Jadi itu yang dicuri ada lagi. Ada lagi bilang Yesus gak mati. Cuman ya mati suri itu tadi. Kemudian pergi sama Maria Magdalena. Dan itu ada pengikutnya sampai sekarang. Tapi ini hanya untuk membuktikan. Kenaikan Yesus ini bukanlah dongeng. Ini yang harus kita tahu. Oh ini dongeng aja kali ya. Enggak. Kenaikan Yesus adalah peristiwa sejarah. Artinya apa? Clear ketika dia naik terangkat ke surga. Dan inilah makna yang pertama. Bahwa Yesus ditinggikan sehingga apa? Di atas pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan dan itu. Itu konfirmasi yang dibilang. Karena dia ngomong, kemudian dia make it happen. Dia lakukan apa yang dia ngomongin semuanya. Dan sengaja itu. Murid-murid memang sengaja dikasih lihat peristiwanya itu. Nah sebelum peristiwa kenaikan, barulah kan dikasih pesan-pesan terakhirnya. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku, kamu akan kuberikan kuasa Yerusalem dan seterusnya. Ini yang satu. Jadi ketika bicara tentang kenaikan, exaltation, itu gini. Kenaikan Yesus menandakan peninggiannya di sebelah kanan Allah, menunjukkan apa? Kedaulatannya.
otoritasnya atas segala sesuatu. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita punya Tuhan Maha Kuasa. Sikap kita ketika kita tidak mengerti ini, kita akan bilang, Tuhan saya jadi berubah, bukan Tuhan Yesus. Tuhan saya menjadi siapa? Uang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus nggak bisa aja uang yang lebih punya kuasa. Hepeng mengatur negarawan. Bahasa apa tuh ya? Kayaknya uang yang ngatur negara ini mau apapun gitu. Uang dan orang dalam gitu. Ada orang dalam. Jadi Tuhannya kemampuan kita. Tuhannya talenta kita. Tuhannya saldo kita. Nah ini dia. Yesus, jadi makna kenaikan yang pertama, dia yang ditinggikan. Hanya untuk menunjukkan kepada semua bahwa ini Yesus Tuhan. Dia berdaulat dalam kehidupan. Hanya Tuhan yang dia memiliki hidup kita, yang berkuasa atas maut. Udah ditunjukkan tuh semuanya. Dia yang berdaulat, artinya yang menentukan kehidupan kita. Kalau kita tahu Alkitab bilang, Tuhan menyiapkan rancangan damai sejahtera. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang akan buat dan memang dia sudah tulis, artinya dia akan lakukan apa yang telah dia sabdakan. Itu dia. Rancangan damai sejahtera dalam kehidupanku. Ketika aku ambil keputusan jadi pengikut Yesus. Berarti apa? Di dalam rumah tanggaku. Di dalam masa depanku, kehidupan singleku. Di dalam pekerjaanku. Di dalam kehidupan anak-anakku. Di dalam kehidupan setiap impian-impian kita. Itu artinya. Exaltation, peninggian. Ketika kita tidak tahu belajar ini. Jadi Yesus nggak tinggi. Nggak ditinggikan artinya apa? Khawatir kita yang ditinggikan. Ketakutan kita yang ditinggikan. Ketakutan kurang duit. Nggak tahu gimana bayar cicilan. Nggak tahu gimana tentang jodoh. Nggak tahu tentang membesarkan anak. Aduh gimana nih ntar. Aduh semuanya lihat. Tuhan lagi mau bilang. Saya berdaulat terhadap kehidupan ini. Saya memilih kamu. Dan kamu akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tuliskan. Apa yang Tuhan ajarkan melalui firman. Pertanyaannya. Apakah kita mau meninggikan dia? Ya kalau lagi bagus sih enak Pak. Justru murid-murid ini lagi galau tingkat dewa nih. Ya, dihitung 40 hari itu ngumpet-ngumpet makanya dikasih kekuatan. Dan powerless waktu itu nih. Yang tunggu, kamu di Yerusalem tunggu. Itu kalau baca ayat Kisah Rasul 1 dan 2, kemudian mereka kumpul di upper room, mereka kumpul, mereka doa, pilih siapa lagi berikutnya, seleksi timnas dia gitu kan, pilih siapa pengikutnya, kemudian prepare. 10 hari kemudian, Pentakosta, Roh Kudus turun, baru. Tapi ini yang pertama. Sehingga kemudian, gimana respon saya? Kalau saya tahu ini ya, makna pertama, Tuhan ditinggikan. Artinya Tuhan berdaulat dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan talenta kita yang berdaulat. Bukan apa kata orang terhadap kita. Namun apa kata Tuhan terhadap kita. Itu. Tuhan berdaulat, dia bilang siap saya. Kalau saya pelatih, kemarin kan saya bilang lagi Tuhan berdaulat. Saya pelatih, kamu main. Aduh enggak, kamu main. Kamu yang nendang penalti. Jangan saya lah Pak, jangan saya. Enggak. Kalau dia bilang Tuhan udah lakukan. Kenapa? Karena si coach ini yang punya kedaulatan tahu kamu mampu. Hal yang pertama, mari hidup dalam ketaatan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tahu kehidupan saudara dan saya, ya ikutin. Ini dia. Ikutin apa? Firman-Nya. Inilah yang saya mau dorong setiap dari kita. Hidup dalam ketaatan hanya bisa dilakukan kalau kita tahu siapa yang nyuruh.
Ketika saya bilang sama Bapak Edwin, bayarin, ntar gue ganti. Oh, Pak Odi yang ngomong, bayarin semua, ntar diganti, kan percaya. Coba yang lain ngomong, bayarin dulu, ntar gue bayar. Ah, lo yang ngomongin sampai kapan juga enggak. Kenapa? Karena saya tahu, saya yang begini, oh iya. Dan Tuhan bilang berdaulat, kita hanya perlu hidup dalam ketaatan. Susah kayaknya Pak, bagian kita lakukan. Bagian kita ikutin firman aja. Dan Tuhan yang akan lihat. Makanya itu bilang kedaulatannya dikasih lihat. Itu satu. Kedua, mari kita hidup dengan mengakui kedaulatannya. Kalau kita tahu ada kedaulatannya. Contoh yang paling gampang. Kalau kita di kantor. Bos udah datang belum? Aman. Yeah! Makan gitu semuanya kan. Ketika datang bos, tarak-tok. Pulang, mau pulang bos masih ada lagi. Karena mengakui kedaulatannya. Naik motor, cing, santai aja. Mengakui kedaulatan Pak Polisi di depan. Kok tiba-tiba saya jadi deg-degan? Apakah ini rasanya jatuh cinta? Enggak, karena kamu tahu, kamu nggak bawa SIM. Ini bukan jatuh cinta, karena kamu mengakui kedaulatannya, kamu tahu. Kalau kamu tahu mengakui kedaulatan Tuhan, Tuhan tahu tentang kamu. Masihkah kamu mau jatuh di dalam dosa? Gak ada orang. Gak ada orang, Tuhan tahu. Gak ada pembimbing, apalagi gini semuanya. Gak ada suami saya, gak ada istri saya, gak ada teman saya, gak ada grup saya. Enggak. Kedaulatan Tuhan yang tahu. Itu dia artinya mengakui kedaulatannya. Kalau saya mengakui kedaulatannya, saya tahu dia ada di sini dan saya akan respect dengan kedaulatannya Tuhan. Inilah poin pertama saya. Allah ditinggikan, Yesus ditinggikan. Itulah artinya kenaikan. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia yang berdaulat. Hal yang kedua. Empowerment. Kenaikan Yesus memberdayakan. Memberdayakan itu memberi kekuatan. Mendorong. Bukan memperdayakan. Yang memperdayakan itu menipu artinya. Memberdayakan orang-orang percaya. Melalui karunia Roh Kudus. Memampukan kita untuk memenuhi amanatnya. Ngapain? Menghasilkan buah di dalam namanya. Itu makna kedua. Yesus memang harus naik. Dia sudah bilang, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Roh penghibur. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Yang menegur. Yang mengubahkan kita. Yang memberikan kita pelajaran, membuka pencerahan kita. Karena Roh Kudus. Jadi kenaikan Yesus, 10 hari kemudian Roh Kudus itu turun. Makanya kemudian kuasa dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Dalam konteks di sini, ini kan buku Lukas ya. Ini Lukas yang bikin. Buku Lukas, mengarang buku Lukas dan buku Kisah Rasul. Buku Lukas itu bicara tentang history of Jesus, Yesus. Kisah Rasul 1 ini baru berpindah nih. Dari kisah Yesus menjadi kisah pengikut-pengikut Yesus. Bahasa Indonesia jadi kisah para rasul gitu ya. Ini yang ada. Tapi ini mulainya dari mana? Kudu Yesus yang pergi dulu. Yesus jahat? Enggak. Justru mau nunjukin saya ini punya kuasa. Kalau saya udah bilang tinggal abis itu, maka kamu pergi. Go make disciple. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Bisa nggak ya Pak? Bisa nggak guru? Yes. Kenapa? Kamu akan menerima kuasa. Bahasa Yunaninya dunamos. Artinya kayak dynamite. Sesuatu yang powerful. Bukan karena kita. Namun Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu kemudian konsekuensinya apa? Karena Roh Kudus sudah ada nih. Ini artinya apa? Kayak api ya. Langsung itulah artinya menyala bangku. Gitu kan. Menyala kita. Kita yang nggak tahu apa-apa, sharing firman masih gagap-gagap. Oh, tapi bisa, kita bisa berani. Karena setiap dari kita di sini waktu kenapa kita bisa mampu ya untuk terus melakukan apa yang perintah Tuhan? Karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan ini.
Coba ingat apa kalau lakukan. Coba bayangkan. Dulu nggak saya melakukan kayak itu kayaknya bukan gua banget. Sesuatu hal yang kamu lakukan untuk Tuhan. Saya Pak boro-boro Pak mau sharing Pak, gemeteran saya sharing Pak. Tiba-tiba punya keberanian sharing. Saya mau ngomong sama bos takut Pak, tiba-tiba punya keberanian untuk ngomong, untuk bilang say no, sorry. Wih, bos dibilang sorry, enggak, wih, tiba-tiba keberanian. Tiba-tiba berani berkata tidak atas ajakan berbuat dosa. Tiba-tiba bisa berani berkata tidak untuk sesuatu lingkungan yang toksik. Berani berkata, saya mau ikut ini dan saya mau memilih. Wow, coba bayangkan setiap dari kita punya loh cerita-cerita heroik pribadi. Gak usah dibandingin tiap orang. Lumayan loh Pak, saya tiba-tiba berdoa agak panjang dikit. Biasanya saya 1 menit Tuhan berkati makanan ini, amin. Tiba-tiba Tuhan berkati gini, tiba-tiba lama bener doanya. Itu Roh Kudus. Tiba-tiba saya biasanya baca Alkitab, Pak itu obat tidur Pak. Tiba-tiba bisa baca gitu. Wih, itu Roh Kudus. Saya lihat di sini muka-muka orang ya. Waktu saya belajar muka. Roh Kudus kemudian membuatnya jadi. Wih, itu Roh Kudus yang buat. Ingat waktu kamu belajar firman. Punya keberanian, wah apa aja sikat, mau ngundang orang sikat semua. Sekarang takut saya Pak, mau ngapain takut, waduh. Kamu berani untuk melakukan. Dulu waktu firman dibuka, tiba-tiba saya bisa menangis Pak membaca firman, wah. Yes. Ini dia. Yang kedua kan empower, itulah kenaikan, makna kenaikan yang kedua. Terus kalau kayak gitu artinya apa buat saya? Kalau Roh Kudus sudah ada, Alkitab bilang buku Roma, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12. Roh Kudus itu dikasih sama kita. Dia punya kuasa. Itu kalau nggak dipakai, sayang banget. Itu handphone mahal-mahal cuma dipakai buat WhatsApp. Misalnya contoh. Sayang. Mempersembahkan tubuh kita digunakan. Ini dia. Respon saya harus gimana? Karena ada Roh Kudus, mari kita bergantung pada Roh Kudus. Di buku Roma dibilang mau ikut kedagingan atau apa gitu. Atau mau pakai pikiran kita. Udah ada Roh Kudus loh, tinggal minta Tuhan. Melalui Roh Kudus engkau terangkan, aku bingung memilih pekerjaan, aku bingung memilih jodoh. Aku bingung bagaimana cara saya mendidik anak saya. Aku bingung tentang masa depanku. Minta bimbingan Roh Kudus. Minta. Tapi kadang-kadang Roh Kudusnya udah siap, ini mau kasih nih. Nggak kita terima. Kan sayang. Respon saya, Roh Kudus udah dapat. Terus gunakan. Itulah kenapa ada buah roh. Kasudasamu basa lepeng. Apa tuh Pak? Bahasa roh itu ya? Bukan. Kasudasamu basa lepeng itu kasih, sukacita, kasudah, damai sejahtera, kesabaranmu, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, tepuk tangan udah jago semua. Itu dia tuh. Jadi kita coba ya gunakan. Susah Pak, gak apa-apa, Roh Kudus akan pelan-pelan. Inilah dampaknya ketika kenaikan Yesus, dia mendorong kenapa ada Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Dan ketika Roh Kudus itu jangan sia-siakan. Bagian kita gunakan. Kenapa tubuh ini menjadi bait Allah, bait Roh Kudus. Kita hanya perlu bergantung kepadanya, terima, kantongin. Enggak, terima, bagikan. Saya mau tanya hari ini. Begitu luar biasa Roh Kudus yang senantiasa berada sama kita.
Sudahkah kita gunakan? Roh Kudus itu pribadi. Enggak kamu gunakan, justru mendukakan Roh Kudus. Wah, itu lebih sedih lagi. Nah, saya mau kita lihat, ini respon yang kedua nih. Apa yang saya bisa lakukan? Tuhan udah kasih kepada kita ya. Begitu banyak talenta-talenta luar biasa. Itu hanya perlu diaktifasi. Sudahkah kita? Roh Kudus, oke, saya mau terima dan saya mau gunakan. Akan membuat kita bisa mengasihi. Kenapa saya nggak bisa sabar Pak ya? Karena pakai kekuatan kamu. Coba ada Roh Kudus, ngelihat dia. Langsung senyum ngelihat dia tiap kali Pak mau saya goreng gitu ya. Tapi kemudian karena Roh Kudus ada sukacita. Ada penguasaan diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, encouragement. Kenaikan Yesus itu bicara tentang kenaikan Yesus menguatkan kita. Encouragement itu ada penguatan, ada penghiburan. Dengan apa? Tadi kan kita udah baca. Nanti saya akan I'll be back. Wede, kalau si Arnold bilang I'll be back. Dengan janji kedatangannya kembali. Memberi kita pengharapan dan jaminan di tengah-tengah pencobaan hidup. Yohanes 14 bilang gini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan bilang sama kamu. Di Balikpapan aja banyak tanah sengketa, agak susah ya. Tapi di sorga aman. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Udah SHM kita. Di sini boleh lah masih KPR lah, udah KPR, kemudian tanah bermasalah pula gitu kan. Diklaim kiri, diklaim kanan. Dan apabila aku telah pergi, lihat ya, aku udah pergi nih. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nih, dan membawa kamu ke tempatku. Yes, tempat fisik kita paling ujung-ujungnya kilo 15 gitu ya. Tapi ini bicara tentang kepastian keselamatan. Orang udah kesana, Yesus udah kesana, dia udah tahu, udah ada nih kaplingnya nih. Kita sebelahan nggak ya? Nggak tahu saya. Kamu duluan lah mungkin. Tapi ini bicara tentang Tuhan udah siapin. Itu surga, itu suatu hal yang ini. Dia memberi jaminan ini. Ini bicara tentang kalau kita, ini ada banyak banget. Saya udah pesan sama istri saya, jangan banyak-banyak Pak Pendeta. Pelan-pelan, oh ya kita masih punya minggu-minggu banyak. Jadi jangan banyak-banyak. Satu ayat aja Pak Pendeta, siap. Tapi ini mau bicara tentang bagaimana Tuhan memberi penghiburan jaminan itu. Dia cuma bilang nanti saya angkat di ayat yang tadi ya. Kemudian saya akan balik, itu janji. Dia udah, nubuatannya dia udah lakukan semuanya. Dan kemudian, nah tinggal ini nubuatan yang belum. Ya nanti, gak tahu kapan. Kayaknya udah Pak, udah mulai perang di daerah Israel sana Pak. Nanti akan ada tanda-tanda akhir zaman begini. Saya mau bilang, dia janji akan kembali. Mau modelnya gimana? Suara sangkakala, tetet. Karena dulu adanya sangkakala. Mungkin kalau Yohanes dulu, waktu tulis Wahyu pakai saksofon, bilang terdengar suara saksofon. Tapi dulu kan sangkakala. Tapi apakah sekarang kemudian nanti bentuknya benar-benar suara sangkakala? Nggak usah fokus di suara sangkakalanya. Jaminannya dia akan kembali. Ini jaminannya. Tinggal kemudian pertanyaan berikutnya, kayak manalah respon saya? Dia sudah kasih jaminan, encouragement, penghiburan. Yang tadi ayat yang tadi kita baca. So, jalanilah hidup dengan penuh harapan dan keyakinan akan kedatangan Kristus kembali untuk jemput saudara dan saya. Ini artinya yang kita lakukan ini gak akan sia-sia. Janjinya Tuhan, aduh ini susah nih apa sekarang. Yes,
Tetapi ini jaminan ini banyak bicara janji Tuhan itu ya, lebih dari 7.000 saya sudah terus berulang kali. Pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan kamu, tapi Allah adalah setia, maka Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Jalan hidup orang benar, Tuhan telah menetapkan langkah-langkah bagi orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, berarti apa? Kita pasti jatuh nggak? Pasti jatuh. Tetapi apa katanya? Tidak akan sampai tergeletak. Wow! Ada banyak janji-janji Tuhan yang tadi bilang rancangan damai sejahtera ini adalah janji Tuhan. Dan kalau kita tahu inilah Tuhan yang berdaulat. Ini bukan Tuhan yang janji-janji tinggal janji bulan madu hanya mimpi. Tapi ini adalah Tuhan yang berdaulat. Bagian kita taat. Kemudian kita bisa terus dihibur dengan Roh Kudus yang memang memampukan kita. Membuat masa hidupnya masih begini aja. Aduh, hidupnya Madesu, Pak, masa depanku suram. Enggak. Mari optimis dan semangat. Kenapa? Karena memang janjinya Tuhan luar biasa. Inilah makna yang ketiga. Waktu dibilang murid-murid itu kalau baca lanjutannya langsung semangat mereka. Itu murid-muridnya itu waktu itu lagi dicari-cari ketakutan dengan semuanya. Tapi kemudian berapi-api sukacita yang sangat luar biasa. Inilah responnya kita. Bukan karena ada apa, karena dia tahu ada janji. Optimis dan semangat. Dan saya dorong setiap dari kita namanya hidup gini. Gimana kamu menjalani hidup jadi murid? Susah Pak, susah. Ini aja menyesal saya Pak. Kalau tahu dulu nggak ambil keputusan. Mau belajar, mau masuk aja susah. Apalagi keluarnya susah juga gitu ya. Tapi bukan. Ini bicara tentang mari tularkan semangatnya. Semangat belajar, semangat gitu semua saya semangat tuh lihat Esther. Weh. Esther yang depan, Esther yang belakang dua-duanya. Dua-duanya sama Esther gitu ya. Wah. Waktu itu Esther diajak siapa? Hah? Pak Henry. Emang kelakuannya Pak Henry tuh. Menyala terus dia. Karena Pak Henry menyala terus. Saya bilang menyala, dia pegang yang lain. Tapi ini dia, karena saya hargai dia. Banyak yang kemudian undang, diajak. Bukan karena apa, karena dia menjalani hidupnya itu semangat dengan semuanya. Dia enjoy dengan semuanya. Itu mereka berdua couple yang paling kita bikin romantis. Mereka berdua udah. Dikala orang udah ketakutan, kesulitan. Ini rumah tangga begini semua, aduh gitu ya. Ngeliat Pak Henry begitu, kok bisa tahan Bu Yuni. Itulah sukacitanya yang luar biasa, hanya mereka semua. Saya hargai Pak Henry, Bu Yuni benar-benar mau terus. Kami bersama berdua tuh, mulai dari berarti 13 tahun yang lalu. Ya, Pak Henry, Bu Yuni, Bu Intan, Pak Michael gitu ya. Sama Ibu Ratna di belakang tuh ya. Wih, ini semua tapi semangat ini semuanya. Ini satu couple luar biasa. Ngundang, lagi duduk di jalan, so akrab, so kenal, so dekat. Siapa yang diundang? Baru pertama di catatan sipil, Tessa waktu itu. Hai, so akrab, so kenal nih kan. Tapi memang itu yang dilakukan dia, cerita satu. Ini bukan menyala nih, menyala menular satu persatu. Karena Tuhan luar biasa, karena itu yang dibagikan. So, kenapa? Karena janjinya luar biasa dan hari ini. Kalau kita bicara tentang kenaikan Yesus, Yesus sudah naik, kitanya belum. Namun kita setiap dari kita di sini ingat, exaltation itu artinya peninggian Yesus, ditinggikan Yesus yang berdaulat dalam kehidupan kita. Mari kita taat saudara dan saudari. Mari kita akui dia. Kita mengakui dia sebagai Tuhan Juru Selamat, kita punya kuasa yang luar biasa. Kenapa? Karena yang kedua tuh, dikasih kekuatan, bukan kekuatan saya. Murid-murid Yesus ini orang-orang biasa. Namun karena ada kuasa, Kisah Rasul 2, tiba-tiba apa? Pentakosta terjadi, murid-murid Yesus itu, Petrus berkhotbah yang sebelumnya apa yang terjadi? Dia bahkan ketakutan untuk bilang Yesus itu adalah gurunya, takut. Satu kali namanya khilaf. 3 kali emang ketakutan dia. Enggak lagi saya khilaf Pak, enggak. 3 kali dia sebut, menyangkal 50 hari kemudian. Dia yang berdiri. Dia yang berkhotbah dengan sangat luar biasa. Lulusan teologi dia, teologianya Yerusalem, enggak. Nelayan, dalam konteks waktu itu, nelayan adalah pendidikannya rendah. Gak ngerti apa-apa, yang ada emosional orangnya, tapi kemudian Roh Kudus berkuasa, sekali berkhotbah dikatakan di situ 3.000 orang lebih
menjadi murid Yesus. Kok bisa? Roh Kudus ini. Setiap dari kita di sini murid-murid yang nggak tahu, nggak bisa apa-apa. Tapi saya lihat di sini semuanya karena Roh Kudus ada yang memampukan kita. Dan ingat, saya mau ajak kita semua di sini yang sedang berletih lesu dan berbeban berat. Coba tengok sebelahnya. Jangan bilang-bilang, jangan lihat-lihat. Kabar baiknya, kenaikan Yesus memberi kita janjinya. Saya dorong kita, mau tahu janjinya Tuhan? Tanya. Melalui apa? Belajar firman. Gali firman lebih dalam. Seluruh jemaat, sebagai gembala saya mau katakan. Ya, hari ini mari kita share saat teduh kita. Share saat teduh itu kemudian kita lagi mau mengklaim satu-satu janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena kamu tahu janjinya ya. Kamu akan tahu, itu janji Tuhan. Sekarang kah digenapinya? Mungkin nanti besok kita nggak pernah tahu. Tapi terus. Mari kita hidup optimis dan semangat. Kalian ngelihat tim Indonesia aja semangat. Wih, kalah lagi. Pertandingan kedua, yes Olimpiade, kalah lagi. Pertandingan ketiga nih nanti, ntar malam ya. Ntar sore ya. Optimis atau enggak? Ya gitu deh, gitu ya. Saya tulis, jadi saya kemarin merenung. Renungan saya tiba-tiba begini, betapa malang nasibku. Saya ini pecinta MU. Tim sepak bola MU. Kalahnya telak bener. AC Milan, kalah juga. Tim sepak bola Indonesia, kalah juga. Tim bulu tangkis Indonesia, bilang kalah juga. Persiba, Liga 3, degradasi, cilaka 12. Tapi saya tahu janji Tuhan. Saya mau katakan setiap dari kita punya janji Tuhan. Mari kita hidup optimis dan semangat. Dan mari tularkan. Biarlah saudara dan saudari waktu kita belajar tentang kenaikan Yesus. Itu apa maknanya? Ditinggikan. Mari kita hidup penuh ketaatan. Mengakui Yesus yang berdaulat dalam hidupku. Saya tidak mau apa yang orang lain bilang. Saya tidak mau keadaan mempengaruhi saya. Untuk membuat yang lain menjadi Tuhan. Biarlah Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat kita. Yang kedua, terus Yesus sudah bangkit dan naik, terus selama masih belum dikasih Roh Kudus yang memampukan kita kuasa. Mari kita terima. Mari kita hidup untuk dibimbing dengan Roh Kudus, jangan dukakan Roh Kudus. Berat Pak ya? Iya berat, namun kabar baiknya encouragement. Kenaikan Yesus itu jadi kayak penghiburan. Ada janji. Seperti bilang, jadi gimana dong kapan? Ntar gua balik. Balik terus bawa apa ya? Bawa sertifikat tanah. Enggak. Yang dibilang di sini saya ada tempat terbaik sama kita. Bukan hanya itu. Janji-janji. More than 7,000. Lebih dari 7.000 janjinya yang luar biasa. Cara mengklaimnya, cara cari tahu. Saat teduh. Bilang sebelahnya, saat teduh. Belajar firman. Habis itu, share saat teduh. Jangan cuma di scroll gini doang. Forward. Terima kasih untuk perhatian. Mari kita belajar kenaikan. Bayangkan, Yesus kita kayak murid melihat Yesus di depan mata kita. Namun itu artinya saya percaya Yesus Tuhan. Saya diberikan Roh Kudus. Dan ada janji penghiburan bagi saudara dan saya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh hari ini merayakan kenaikan Yesus. Kami boleh belajar untuk menunjukkan maknanya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami mau membiarkan diri kami hidup untuk menghormati kedaulatan Tuhan. Kami mau taat dengan perintah Tuhan. Kami tahu berat, namun kami bersyukur ada Roh Kudus yang terus menyertai kami, yang memampukan kami, memberikan kuasa dalam kehidupan kami. Biarlah respon kami mau menerima. Biarlah respon kami mau menggunakan, mengaktifasi. Sehingga setiap dari kami boleh memancarkan buah-buah roh itu. Bagi kami semua yang bergumul, Tuhan memberi janji. Tempat terbaik, janji, penyertaan Tuhan. Ketika dikatakan pergi jadikan semua bangsa muridku.
Jadikanlah mereka muridku, baptis mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatunya. Dan aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan bersama kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh merayakan kenaikan Yesus dan memaknai kenaikan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Tak perlu kita untuk takut, tak perlu kita untuk bimbang karena Tuhan akan selalu menyertai kita senantiasa. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja
melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Musik puji Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan adalah tempat perteduhan bagi kita. Dengan kita berteduh pada Tuhan, kita akan semakin ditinggikan, lebih tinggi lagi seperti Raja Wali. Amin. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Jemaat yang duduk kembali. Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Amin. Masih ada semangat? Masih ada iman? Yakin ya? Karena kita sudah dikuatkan dengan firman Tuhan. Mari kita beri aplaus pada firman Tuhan yang dibawakan hari ini. Terima kasih buat Bapak Pendeta. Poin yang bisa kita dapat dan saya belajar juga adalah ya tadi 3 poin. Exaltation, kita Tuhan ditinggikan. Kita harus meninggikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, empowerment, kita empowerment, diberdayakan, kita diberikan kekuatan gitu ya. Kita benar-benar dibimbing sama Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah encouragement, ya kita dikuatkan oleh Roh Kudus sehingga kita menjalani hidup kita tahu gitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, brother sister juga yang ada di online juga saya mengingatkan kita agar dengan poin hari ini kita hidup tidak lagi yang biasa. Karena kita tahu kita sudah ada jaminan bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Gitu. Tantangan yang kita hadapi pasti ada. Namun kita harus percaya di sebelah kanan kita ada siapa? Ada Roh Kudus, ada Tuhan yang menyertai kita, gitu. Kita harus paham itu, ya. Jadi kita nggak perlu mengalami ketakutan, ya. Kita nggak perlu hidup di dalam kekhawatiran, ya. Kita harus memiliki iman seperti itu. Terima kasih. Amin. Saya akan membacakan pengumuman sepekan ke depan. Ya, kita akan kembali ibadah minggu, ibadah KKK dan juga ibadah teens tanggal 12 Mei 2024 jam 10 pagi. Tempat masih sama, kita di Gedung Boslen, Sudirman Office Park C3 Komplek Kantor Pajak Stalkuda, Balikpapan. Terima kasih. Untuk doa penutup saya persilakan Bapak Pendeta.
Mari kita tunduk kepala berdoa bersama. Kami memuji Engkau Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami nikmati. Ketika kami boleh memuji Tuhan bersama, itu atas anugerah Tuhan. Ketika kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kami bersyukur. Ketika kami tahu, kami boleh merayakan kenaikan Yesus. Itu bermakna bagi kami, Yesus yang ditinggikan. Kami menghormati kedaulatannya dengan kami mau hidup senantiasa taat. Kami bersyukur ketika kami memiliki Roh Kudus yang memampukan kami dimampukan. Kuasa Roh Kudus itu memampukan kami, bantu kami untuk mau senantiasa membiarkan dituntun oleh Roh Kudus, menerima kuasa itu dan menggunakan kuasa Roh Kudus itu untuk bersaksi. Kami bersyukur ketika kami mengerti kenaikan Yesus di atas kayu salib, itu artinya ada penghiburan, ada janji yang ditepati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh terus mengupas setiap janji-janji. Sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Kami menjalani kehidupan ini dengan semangat, dengan penuh rasa optimis. Karena Tuhan menyertai kami. Karena kami disediakan tempat di sorga. Kami dimampukan. Kami ada janji. Diberikan jalan keluar supaya setiap dari kami ketika kami mengalami pergumulan hidup, kami boleh dimampukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk setiap dari kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Dalam setiap impian kami, rencana demi rencana kehidupan kami, di dalam keluarga kecil kami, kehidupan single kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap resolusi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang meluruskan semua jalan, dan Tuhan buat semua menjadi berhasil. Berdoa untuk kesehatan kami pribadi Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami, kesehatan suami istri kami, kesehatan anak-anak kami, kesehatan teman-teman kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan dari kami, Tuhan yang sama yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, biarlah sukacita yang boleh kami terima, boleh kami renungkan dalam kehidupan kami pribadi. Kami boleh bagikan, baik di dalam keluarga kami, di lingkungan pekerjaan kami, di lingkungan pelayanan kami, di lingkungan sekolah kami, di dalam setiap lingkungan tempat di mana Tuhan taruh kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, masih ada sukacita? Tidak terasa terus sampai pada penutup. Hari ini agak lain ya, sangat spesial karena biasanya kita ibadah di hari Minggu, tapi hari ini kita ibadah di hari Kamis. Jarang-jarang kita ibadah di selain hari Minggu ya. Kemarin hari Jumat Agung kita ibadah hari Jumat. Lalu pada Desember hari Senin, hari Natal kita ibadah di hari Senin. Tapi hari ini spesial dan kebetulan hari Kamis ini juga merupakan hari favorit saya karena selain saya terlahir di hari Kamis ini kadang membuat saya teringat dengan pasangan saya ya, pada istri saya. Jadi saya pernah bilang ke saya gini, sayang, hari Kamis itu adalah hari yang paling aku ingat sama kamu gitu. Oh, kenapa bisa begitu kata dia?
Iya, biasanya kan harusnya hari Sabtu atau malam Minggu. Oh enggak, justru hari Kamis. Justru dengan hari Kamis aku makin kangen sama kamu. Kata dia, kenapa hari Kamis? Apa hubungannya kamu hari Kamis dengan kangen dengan saya? Oh iya ada sayang, karena Kamis tuh I miss you. Oke, jalan-jalan ke stal kuda, tapi nyasar ke gunung bakaran. Biar Yesus semakin ditinggikan dengan kenaikannya ke surga. Dan kita semakin dikuatkan dan semakin dimampukan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu yang berkata, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari sekali katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bersama nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Mari sekali katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari katakan Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, jemaat saja katakan nama Yesus, jemaat saja. Nama, ayo jemaat. Bersama-sama katakan nama Yesus. One, two, three. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Selamat peringati hari kenakan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus berkati.